Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Kelompok 1 ini terdiri atas yang pertama ada Anita Aprilia Susanto, yang kedua ada Febrian Syananta, yang ketiga ada Jihat Artono, yang keempat ada Muhammad Ramil Farhan Inaku, yang terakhir saya sendiri Fikri Sarisana Wibowo. Ya, pengertian dan definisi pabrik. Istilah pabrik ini sering diartikan sama dengan industri, meskipun industri sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Pabrik merupakan salah satu jenis industri yang menghasilkan produk jadi, seperti halnya yang dijumpai dalam industri manufaktur. Ya, ini konsep dasar pabrik. Ya, ada efektif, efisien, dan aman, lalu guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara, lalu di garis koordinasi pabrik, terus ada tempat, dikelola bersama dalam suatu sistem produksi. Lalu faktornya ada 5, yaitu manusia, energi, modal, informasi, dan sumber daya alam. Ya. Selanjutnya ada macam-macam proses manufacturing. Berdasarkan proses manufaktur industri dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama ada continuous proses industri, yang kedua ada repetitive proses industri, dan yang ketiga adalah ada intermittent proses industri. Continuous proses, proses produksi tanpa henti, terus menerus. Bila dihentikan akan menimbulkan kerugian antara lain yang pertama, material in process menjadi tidak terpakai, kerusakan pada sistem dan peralatan, utilisasi sistem dan peralatan yang rendah. Hal tersebut umumnya merupakan konsekuensi logis atau tuntutan dari karakteristik raw material atau produk akhir, misalnya karena bersifat cair, serbuk, panas, berbahaya, dan lain-lainnya. Industri yang sering menggunakan proses ini adalah primary raw material industry, karena industri tersebut aktivitasnya adalah eksplorasi sumber daya alam. Repetitive proses. Yang pertama adalah proses produksi berlangsung dalam langkah pengerjaan yang berulang-ulang dan serupa. Yang kedua, proses dapat dihentikan tanpa menimbulkan kerugian karena proses yang berulang. Dan yang ketiga, karena proses yang berulang dan serupa umumnya digunakan pada industri yang memiliki skala produksi tinggi dengan tipe produk yang sedikit atau mass production. Terus yang ketiga ada intermittent proses. Yang pertama, suatu industri yang proses produksinya berlangsung sesuai dengan order yang diterima. Yang kedua, proses produksi berdasarkan order pesanan yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau saat order diterima. Yang ketiga, proses industri semacam ini umumnya diterapkan pada industri yang memiliki jumlah produksi sedikit, tapi jenis produksi sangat beragam. Selanjutnya ada ruang lingkup dan isu strategis. Ruang lingkup dibagi menjadi 2. Yang pertama, lokasi fasilitas. Di lokasi fasilitas, kita diajarkan untuk menempatkan mesin-mesin diletakkan di mana dan ruang-ruang pekerja ditempatkan di mana. Terus yang kedua, ada perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, perancangan struktur bangunan. Struktur bangunan harus memiliki struktur yang nyaman. Terus yang kedua, perancangan tata letak fasilitas produksi. Di sini penempatan mesin-mesin ditata sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, perancangan sistem pemindahan material. Selanjutnya, ada isu strategik dari PTLF. Yang pertama ada expansion atau perluasan pabrik. Yang kedua, decentralization atau pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja. Yang ketiga ada economic factor atau perubahan pasar dan ketersediaan tenaga kerja. Dah. 3. Dasar pemilihan lokasi pabrik ada 2 langkah. Yang pertama itu pemilihan daerah atau teritorial secara umum. Yang kedua, pemilihan berdasarkan size dari jumlah penduduk atau community serta lahan secara khusus.
pemilihan daerah berdasarkan teritorial. Pemilihan teritorial secara umum adalah untuk mendapatkan informasi secara umum, dan setelah itu baru kemudian ditentukan komisi dan lahan yang dikehendaki secara khusus, yang mana untuk ini alternatif pemilihannya dapat dikasihkan ke dalam daerah berikut. Yang pertama kota besar, yang kedua pinggir kota, yang ketiga jauh di luar kota. Satu lokasi di kota besar ditentukan tenaga kerja dan pelanggan dengan jumlah yang besar. Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar saja, seperti listrik, gas, dan lain-lain. Yang ketiga, kontak dengan supplier dekat dan cepat. Selanjutnya, sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Yang kedua, lokasi di pinggir kota. Semi skill atau female labor dari bawah menghindari pajak yang berat, seperti halnya kalau lokasi yang terletak di kota besar. Tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. Rencana ekspansi pabrik dapat dengan mudah dibuat. Populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul. Yang ketiga, lokasi jauh dari kota. Lahan yang luas sangat diperlukan baik untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang. Pajak tertentu dapat diperoleh, tenaga kerja tidak terampil dan juga besar lebih dibutuhkan. Upah buruh lebih rendah bisa didapatkan dengan mudah juga dalam jumlah yang cukup banyak. Baik untuk proses manufakturing produk-produk yang berbahaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik. Yang pertama, dekatan dengan pelanggan. Semakin jauh jarak antara pabrik dengan pelanggan, semakin tinggi pula biaya distribusinya. Yang kedua, dekatan dengan pemasokan. Berdekatan dengan pemasok bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya akan menjamin stabilitas pasokan, serta mengurangi biaya bahan mentah dan bahan pendukung akibat tinggi biaya pengiriman barang-barang tersebut. Yang ketiga, ada fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pabrik atau produksi. Kecepatan transportasi menjamin pasokan bahan mentah dan bahan pendukung untuk perusahaan serta pengiriman barang jadi ke pelanggan. Pemilihan metode transportasi seperti lewat jalur darat, laut, dan udara sangat menentukan biaya produk, barang atau jasa yang akan dihasilkan. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang lengkap seperti persediaan air, listrik, dan pengolahan limbah akan sangat mendukung kegiatan produksi. Semakin lengkap, semakin baik. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja dan sistem pengupahan. Lokasi-lokasi yang memiliki tenaga terampil dalam industri yang akan dijalankan sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya seperti perpajakan, standarisasi, ketenaga kerjaan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keuangan, perindustrian, perdagangan, dan lingkungan. Yang ketujuh, geologi dan iklim. Geologi serta iklim seperti suhu dan kelembapan udara merupakan pertimbangan penting dalam menentukan lokasi fasilitas produksi karena dapat mempengaruhi efisiensi dan perilaku manusia setempat. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu industri dan layanan pendukung. Industri atau layanan-layanan pendukung seperti pendidikan, telekomunikasi, jasa perbankan, dan layanan konsultasi dan layanan sipil merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pemilihan dan penentuan lokasi pabrik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.